Bab 6, Misi Pertama. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. S tahu dia dalam masalah karena dia tidak punya pilihan lain dalam masalah ini sekarang karena dia tidak bisa membuang harta karun sistem ini, dia bahkan tidak tahu di mana harta karun itu bersembunyi. S tahu bahwa sistem ini ada di dalam tubuhnya karena setiap kali suaranya terdengar di kepalanya dan hanya dia yang bisa melihat panel atau mendengarnya. Dia juga berpikir bahwa harta karun sistem ini tidak akan menyakitinya karena dia adalah tuan sistem. Faktanya, hidupnya tidak akan normal lagi. S memikirkan kata perintah lain yang dapat mengendalikan sistem dan berpikir, toko sistem. Panel transparan berubah menjadi yang lain dan di kanan atas simbol baru bersinar dalam warna perak. Itu seperti kereta. Garis bawah 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 garis bawah. Toko sistem, buku keterampilan yang tersedia, teknik kultivasi yang tersedia, senjata yang tersedia, pil yang tersedia, garis bawah 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 garis bawah. 4 opsi bersinar dalam warna perak muncul di panel. Ada simbol buku dengan mata kosong untuk buku keterampilan, pil bulat dengan 9 lingkaran untuk pil, pedang silang untuk senjata, dan untuk teknik ada buku dengan koin terukir di sampulnya. Di depan setiap pilihan ada nama mereka dalam bahasa Dewa kuno. S menjadi sedikit bersemangat setelah membaca semua pilihan dan buru-buru berkomunikasi dengan sistem melalui pikirannya, tunjukkan padaku pil yang tersedia. Itu memenuhi hatinya dengan antisipasi dan kegembiraan, karena jika sistem ini adalah semacam harta karun tertinggi, maka ia harus memiliki beberapa kemampuan luar biasa. Mungkin ia bisa menyembuhkan saudara perempuannya tanpa pil itu. Layar yang bersinar berubah lagi. Garis bawah 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 garis bawah. Sistem shop, pil yang tersedia. Pil penyembuhan tingkat dasar dapat menyembuhkan cedera dan penyakit serius apapun di bawah alam sungai Ki Surgawi. Harga 25 poin pencuri TP per pil. Pil pemulihan Ki Surga tingkat dasar dapat memulihkan Ki Surgawi secara instan. Harga 10 poin pencuri TP per pil. Pil pencuri surga tingkat terendah. Harga 150 poin pencuri TP per pil, 5 pil tersedia. Garis bawah 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 garis bawah. Ketika dia melihat deskripsi pil penyembuhan dasar dan kegunaannya, S menjadi sangat gembira hingga hampir melompat kegirangan, dia bahkan tidak melihat kata lain. Dia tidak tahu apa itu alam sungai Ki Surgawi dan bahkan jika dia tahu dia tidak akan peduli tentang itu, karena matanya hanya terpaku pada 3 kata itu, sembuhkan penyakit apapun. Dia bergegas menuntut dengan keras. Sistem memberiku pil penyembuhan dasar sekarang. Tapi dia hanya mendapat jawaban tanpa emosi. Poin pencuri TP tidak cukup. Apa? Dia baru saja akan mengutuk sistem ketika dia tiba-tiba teringat tentang poin TIF. S melirik panel toko sistem dengan tergesa-gesa dan akhirnya menemukan kolom hadiah berisi 25 TP tepat di bawah pil penyembuh. Dia hanya punya 15 TP. Ada juga pil lain, tetapi dia tidak tahu kegunaannya dan tidak peduli sama sekali jadi dia mengabaikannya. S akhirnya sedikit tenang dan berpikir muram, apakah aku harus mencuri untuk mendapatkan poin pencuri TP? Tidak, aku harus melakukannya. Itu lebih baik daripada mendapatkan 1 koin ruby dan aku masih tidak tahu apakah pil itu akan berfungsi atau tidak. Meskipun Old Gale itu memberi hibah dan dia tampak seperti orang baik, tetapi aku tidak bisa mempercayai siapapun kecuali diriku sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan tenang, sistem, beritahu aku hal-hal apa yang harus aku curi untuk mendapatkan poin pencuri TP. Misi yang diberikan oleh sistem dan segala jenis pencuri terhormat. S dengan tergesa-gesa melihat kolom misi di panel utamanya tetapi saat ini ada 0. Bagaimana aku bisa mendapatkan misi? Misi akan dipicu berdasarkan peristiwa khusus kehidupan inang dan ketika beberapa kondisi khusus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh sistem. S terdiam, bagaimana mungkin aku bisa memicu peristiwa kehidupan ini? Dia berteriak dalam benaknya dengan marah,
sistem ini sama sekali tidak membantu. Sistem ini hanya mengeluarkan omong kosong. Tepat saat dia hendak menyerah pada ide untuk melakukan misi, dia mendengar suara manis sistem lagi. Misi baru tersedia, apa yang tidak dikatakannya, itu hanya dipicu oleh beberapa peristiwa omong kosong. S bergumam dalam kebingungan, namun kemudian dia menjadi senang dengan kebetulan langsung ini, akhirnya aku bisa mendapatkan poin pencuri TP tanpa melakukan perampokan. S berpikir dengan gembira saat dia membuka panel misi dengan gembira. Itu adalah tangan yang memegang simbol koin. Garis bawah 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 garis bawah. Panel misi. Misi balas dendam, curi semua harta karun dari toko nomor 8 di pasar pil wilayah luar kota Bunga Sungai. Hadiah berdasarkan kinerja host. Hari tersisa, 7. Hukuman kegagalan misi, kematian. Garis bawah 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 garis bawah. S sangat senang ketika melihat misinya, tetapi ketika dia akhirnya melihat apa misinya, ekspresi gembiranya berubah menjadi marah. Apa yang ingin? Aku curi dari toko gendut itu hanya untuk balas dendam. Aku ingin menghancurkan toko bajingan itu dengan batu dan mencuri koin emasnya. Tapi aku baru saja mengatakan bahwa dalam kemarahan, aku tidak ingin melakukannya, bahkan aku ingin melakukannya, bagaimana mungkin aku melakukannya? Keamanan pasar pil luar ketat di malam hari dan setiap toko memiliki keamanannya sendiri. S merenungkannya dengan marah. Dia dengan marah melihat panel misi, lalu matanya tertuju pada bagian hadiah. Kinerja, bingung dengan imbalannya, matanya tertuju pada bagian waktu. 7 hari ya meskipun 70 hari aku tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Ketika mata S tertuju pada bagian hukuman, dia terdiam sejenak, lalu dia mulai mengucek matanya untuk memastikan apakah dia tidak melihat sesuatu yang salah. S melihat lagi, tetapi masih ada kata, kematian, di sana. Dia bahkan melambaikan tangannya untuk melihat apakah layar panel itu berdebu tetapi tangannya telah menembusnya. Setelah memastikan itu adalah kata, kematian. S hampir terkena stroke dan dia tidak tahan lagi. Dia mengutuk sistem berhati hitam ini sambil berteriak, penjambret yang terhormat ibumu. S sangat marah dan ketakutan sehingga matanya menjadi merah dan bahkan melupakan Alina yang ada di sebelahnya. Alina tersentak bangun oleh teriakan S dan bertanya dengan suara lemah, apa yang terjadi? Dia masih dalam keadaan linglung dan tidak tahu apa yang terjadi pada S, tetapi dia cukup mengkhawatirkannya. S terkejut dan terbangun dari kondisi mentalnya yang seperti orang gila ketika mendengar suara khawatir Alina kecil dan dengan cepat meyakinkannya, tidak terjadi apa-apa. Kakak hanya terluka oleh seekor tikus. Ketika Alina kecil mendengar alasan konyolnya, dia tersenyum lemah saat dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak ada kata yang keluar karena dia pingsan saat tersenyum. Ketika S melihat ini, kemarahan dan ketakutannya memudar seperti asap dan dia dengan cepat memegang Alina kecil di lengannya dan berkata dengan suara panik, adik kecil. Alina, tidak peduli seberapa sering dia memanggil atau mengguncangnya, dia tidak menjawabnya. S merasakan gelombang kecemasan meningkat padanya karena suhu tubuh Alina turun dan dia bisa merasakan sangat dingin di tangannya hanya dengan memegangnya dengan selimut. Dia lupa tentang hukuman mati yang diberikan sistem kepadanya beberapa saat yang lalu dan berkata dengan nada memohon, sistem, tolong berikan aku pil itu dan aku akan merampok siapa pun yang kau suruh untuk memberikannya padaku sekarang juga. Dia bahkan siap untuk menjual jiwanya kepada iblis, apalagi perampokan sepele. Namun, ia ditakdirkan untuk mengecewakan. Hadiah hanya dapat diberikan setelah misi selesai, sistem merespons tanpa emosi. Napas S menjadi kaku setelah mendengar jawaban, apakah aku akan kehilangan dia seperti yang lainnya? Tepat saat ia akan memohon lagi dengan semua yang dimilikinya, sistem berbicara lagi. Namun sistem dapat mendiagnosis gadis ini untuk 1 poin pencuri TP. S terdiam saat mendengarnya dan berpikir dengan marah, dia tidak dapat memberiku TP tetapi menginginkannya sebagai gantinya. S menggertakkan giginya dan berkata, lakukan. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada diagnosis Old Gale yang hanya ia tebak secara acak dan S juga ingin melihat kemampuan benda ini juga. Jika itu adalah harta karun tertinggi, maka ia tidak keberatan menjadi pencuri. Cahaya biru tua bersinar di mata S dan ia terkejut karena ia dapat melihat informasi yang mengambang di kepala Alina, itu persis seperti panel statusnya.
Garis bawah 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 garis bawah. Alina Silver, ras, Hunter garis keturunan elemen S. Tingkat kultivasi, alam gerbang Ki, gerbang pertama. Kondisi lemah, saat ini dia sedang menjalani kebangkitan garis keturunannya. Dia membutuhkan pil Ki S ekstrim untuk berhasil membangkitkan garis keturunan unsurnya. Namun, jika dia tidak mendapatkan pil Ki S ekstrim, dia akan mati dalam 3 hari. Garis bawah 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 garis bawah. Ketika S melihat statusnya, dia benar-benar tercengang oleh ini dan membentak keras. Kau mengatakan dia bukan manusia dan seorang pemburu legendaris yang tinggal di benua darah. Benua darah adalah tempat tinggal ras tingkat ketiga dari dunia langit emas, para pemburu, dan itu jauh lebih besar dari benua angin biru milik ras manusia. S sangat bingung saat ini, bagaimana seorang pemburu muncul di kota bunga sungai. Hal yang paling lucu adalah seorang pemburu menjadi adik perempuanku. S meratap dan sepenuhnya dikuasai oleh kebenaran yang tiba-tiba ini. S melihat dia juga seorang kultivator dan tidak tahu alam apa gerbang Ki ini, tetapi ketika dia membandingkannya dengan status fananya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke arah Alina yang tidak sadarkan diri dengan mendalam. Dia bahkan tidak memberitahuku nama lengkapnya. S menghela nafas dan menjadi sangat tenang setelah melihat statusnya. S memiliki beberapa pemikiran tentang identitasnya terlebih dahulu dan berasumsi bahwa dia tidak normal sejak awal. Karena bagaimana mungkin seorang gadis kecil datang ke kota dan tetap tidak terluka dan bahkan menerima tawaran untuk pergi ke rumah orang asing secara instan. Namun, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa dia bahkan bukan manusia sama sekali. Mungkin alasan baginya untuk tidak menanyainya sebelumnya adalah karena dia sendirian di dunia ini dan dia mengisi lubang yang dalam di hatinya. Jadi dia juga tidak memiliki penyakit saraf dingin itu. Itu adalah garis keturunan hunternya yang sedang bangkit. Bukankah itu berarti bahwa pil penghangat jantung juga tidak akan bekerja padanya? Ekspresinya semakin gelap setelah memikirkannya. Jika bukan karena sistem, dia akan membunuhnya dengan ketidaktahuannya. S berbicara dengan ekspresi tenang namun serius. Sistem, aku tahu kau bukan dari dunia ini dan aku juga tahu kau memilihku karena suatu alasan khusus dan kau bahkan memiliki begitu banyak kemampuan yang bahkan aku sendiri tidak mengetahuinya. Tapi aku tahu kau membutuhkanku dan aku membutuhkanmu. Jadi katakan saja padaku apakah kau memiliki pil Ki S ekstrim itu atau tidak. Sekarang bukan saatnya baginya untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia hanya punya waktu 3 hari, dan sistem berhati hitam yang maha tahu ini adalah satu-satunya cahayanya dalam kegelapan ini. Ya, berapa banyak? S menutup matanya. 30 poin pencuri TP. S membuka mata biru gelapnya yang sekarang berkilauan dengan tekad. S membaringkan Alina yang tak sadarkan diri di atas karpet. Kemudian dia berdiri dan membuka pintu gubuk dan keluar. Tujuannya adalah pasar pil Outer Rain. Perdagangan pil alkimia mungkin merupakan industri terbesar di seluruh dunia. Karena pil alkimia digunakan untuk banyak hal, seperti menyembuhkan luka parah dengan cepat, menyembuhkan penyakit yang tidak dapat diobati, dan yang terpenting untuk kultivasi. Legenda mengatakan beberapa pil alkimia mistis bahkan dapat membangkitkan orang mati. Pil alkimia dibagi dalam beberapa tingkatan, hal yang sama berlaku untuk alkemis yang membuatnya. Ada 8 tingkat alkemis yang diketahui di tanah yang lebih rendah di bawah tanah kerajaan. Namun di tanah kota, hampir tidak ada alkemis tingkat ketiga. Hanya ada tingkat pertama, yang juga dikenal sebagai alkemis putih, dan tingkat kedua, atau alkemis hijau, yang tersedia di tanah tingkat rendah. Di kota Riverflower hanya ada satu alkemis putih dan dia tinggal di wilayah dalam kota di City Lord Mansion seperti beberapa raja. Alkemis diperlakukan seperti harta langka di dunia ini karena hanya satu orang dari sejuta yang memiliki bakat untuk menjadi alkemis sejati. Mereka diperlakukan seperti permata langka, terutama di tempat-tempat seperti Land of Cities di mana bahkan seorang alkemis putih langka seperti Phoenix Feathers. Riverflower City hanyalah kota bintang 2, dan memiliki seorang alkemis putih dan itu saja membuat kota itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi bahkan di antara kota-kota bintang 1. Namun, alasan sang alkemis berada di sini tidak diketahui. Di wilayah luar kota,
Pil-pil itu dibuat oleh alkemis pemula dan bahkan mereka diperlakukan dengan hormat dan karena itu, mereka menjadi sekelompok orang yang cukup sombong. Seorang pemula dapat dengan mudah mempraktikkan alkimia jika mereka memiliki formula pil tingkat rendah atau setengah putih dan membutuhkan ramuan obat. Hanya dengan menjual pil tingkat rendah itu ke toko-toko pil alkimia ini, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan cukup uang untuk membeli lebih banyak bahan. Bahkan pil-pil mereka yang gagal dijual dengan harga yang cukup mahal. Itulah sebabnya bahkan seorang alkemis pemula tidak menempatkan siapapun di matanya. Garis bawah 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 garis bawah. S tiba di pasar pil wilayah luar dengan tergesa-gesa. S murung saat dia memikirkan kondisi khusus Alina dan bagaimana mungkin aku bisa merampok toko penipu itu. S berkeliaran di sekitar toko gendut itu sambil perlahan mengamatinya dari kejauhan. Dia memperhatikan bahwa gendut memperlakukan setiap orang secara berbeda. Dia tidak melihat penampilan siapapun dan hanya melihat pakaian mereka. Dengan itu dia menilai mereka apakah mereka miskin atau kaya. Jika mereka mengenakan pakaian berkualitas tinggi, maka dia akan memperlakukan mereka seperti mereka adalah ayahnya. Tetapi jika seseorang seperti dia dengan pakaian compang camping datang, dia memandang mereka dengan jijik dan bahkan tidak mendengarkan apa yang mereka butuhkan dan memberi mereka pil hitam atau pil sampah seperti yang dia lakukan padanya. S mengatupkan giginya karena marah setelah memperhatikan ini dan hatinya berdarah hanya dengan memikirkan ditipu oleh bajingan 8 koin emas itu. Dia mengendalikan amarahnya yang membara saat memikirkan suatu rencana untuk menguji keadaan. Dia buru-buru melihat sekeliling dan melihat sebuah toko kain di dekatnya. Dia pergi ke toko pakaian, ada seorang wanita muda di dalam toko itu. Dia cantik dan rupawan, dengan tubuh langsing yang bagus. Selamat datang, pelanggan. Claire Aron adalah seorang gadis berusia 18 tahun. Dia sering datang ke toko kain ayahnya untuk membantu. Hari ini adalah salah satu hari itu. Ketika dia berbalik untuk menyambut pelanggan baru, dia melihat seorang anak laki-laki kurus melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Wajah anak laki-laki itu sangat menarik. Jika bukan karena pakaiannya yang compang camping dan tubuhnya yang kurus, dia akan mengira bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga kaya. S sedang mencari pakaian ketika dia mendengar suara serak seorang wanita muda. Dia berbalik dan melihat seorang wanita cantik sedang menatapnya dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Apakah kamu ingin membeli pakaian atau hanya melihat-lihat? Claire bertanya dengan senyum di wajahnya. Anak laki-laki kecil itu menatapnya dengan malu dan dia merasa cukup lucu. Aku ingin membeli pakaian, kata S dengan tegang, karena sebelumnya dia jarang membeli baju untuk dirinya sendiri. Jadi dia cukup gugup. Dia tidak pernah berbicara dengan seorang gadis kecuali Alina dan jika dia tidak melihat tingkat kecantikannya sebelumnya, dia akan berpikir Claire adalah gadis tercantik yang pernah dia lihat. Sekarang dia kebal terhadap hal itu. Tipe apa yang kamu suka? Claire bertanya sambil tersenyum. Namun, dalam hati dia terkejut oleh mata jernih anak laki-laki ini seolah-olah dia melihat gadis normal. S melihat sekeliling, dan dia melihat pakaian hitam. Pakaian itu sederhana dan hanya memiliki sedikit sulaman perak di atasnya. Aku mau pakaian hitam itu. S menunjuk jarinya saat dia berkata. Claire melihat ke arah yang ditunjuk S. Harga pakaian hitam itu 10 koin perak. Mahal sekali, gerutu S pada dirinya sendiri. S menarik napas dalam-dalam dan dengan setengah hati mengeluarkan koin emas dari sakunya. Itu adalah koin emas terakhir yang tersisa. Hatinya berdarah, dia tidak pernah berpikir bahwa hanya satu pakaian akan menghabiskan biaya 10 perak. Ketika Claire melihat koin emas yang bergetar di tangan S, dia terkekeh saat menerima koin emasnya. Jika kamu ingin menukarnya di sini, ada ruang ganti di belakang, atau kamu ingin aku yang mengemasnya untukmu. Aku akan menukarnya di sini. Ada rasa sakit yang jelas karena kehilangan uang dalam suaranya. Kamu bisa menggantinya dulu, dan aku akan mengambil uang jajanmu sementara itu. Dia memberikan pakaian baru itu kepada S dan pergi untuk mengambil 90 koin peraknya. S dengan cepat mengambil pakaian itu dan pergi menuju ruang ganti. Setelah beberapa saat, Claire kembali dengan 90 koin perak dalam kantong uang seukuran pam. Beberapa saat kemudian, S keluar dari ruang ganti dengan pakaian hitam barunya. Ketika Claire melihat S dengan pakaian barunya, dia tercengang. Tampan sekali, itulah yang ada di pikiran Claire ketika melihatnya sekarang.
Dia tidak terlihat seperti pengemis seperti sebelumnya. Bahkan dengan kulitnya yang kurus, dia terlihat seperti seseorang dengan status yang tidak dapat diketahui oleh siapapun bahwa anak muda ini sangat miskin dari penampilannya. Ketika S melihat Claire, dia pikir dia terlihat konyol. Itu untukku. Dia menunjuk kantong kecil di tangannya. Claire terbangun mendengar suara S dari lamunannya. Dia segera membersihkan air liurnya dari bibirnya dan menjawab dengan panik saat wajahnya memerah, "Iya." Dan memberinya kantong berisi perak di tangannya. S menerima kantong uang dan menggantungnya di pinggangnya. Sekarang dia terlihat seperti anak orang kaya dari keluarga makmur. Dia baru saja berbalik untuk meninggalkan toko kain ketika dia mendengar suara Claire dari belakang. "S, siapa namamu, adik kecil?" Pipinya merona merah. S menatapnya dengan bingung, mengapa dia begitu sopan sekarang. Dia tetap menjawab, "S. White." Dan bergegas meninggalkan toko. Claire bergumam dengan suara rendah, "S, iya. Mereka bilang, pakaian membuat pria." Sepertinya itu benar, dan wajahnya semakin memerah. S berjalan menuju toko gendut itu dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, mirip dengan anak orang kaya yang sombong. Dia melihat banyak dari mereka bertindak seperti ini sebelumnya, jadi dia juga meniru mereka. Billy Bill terkenal karena kepintarannya dan sifatnya yang licik di pasar pil di wilayah luar. Dia adalah salah satu pemilik toko terkaya di wilayah luar. Namun, rakyat jelata juga mengenalnya dengan nama lain, yaitu Billy si penipu. Karena Billy tidak memiliki sedikit pun moralitas dalam dirinya, jika dia melihatmu miskin, dia akan menipumu dengan cara apapun. Dia meremehkan orang-orang miskin yang datang ke tokonya dan akan menipu mereka sambil berpikir bahwa dia mengumpulkan bunga dari mereka karena mengotori lantai bersihnya. Hari ini seperti hari kerja normal lainnya bagi Billy, dan dia senang berbisnis di pagi hari. Dia bahkan menipu seorang wanita yang tampak lemah yang datang untuk membeli pil penyembuh. Billy hendak menutup tokonya untuk makan siang ketika dia melihat seorang anak laki-laki muda berpakaian hitam berjalan menuju tokonya. Dia dengan cepat menilai anak laki-laki itu dari pakaiannya seperti yang selalu dia lakukan. Pakaiannya terlihat mahal, dan cara dia berjalan dan sikapnya yang arogan, dia adalah ikan besar. Dia buru-buru berhenti menutup tokonya dan pergi untuk menyambut kepalan tangan besar ini sendiri dengan senyum lebar di wajah gemuknya. "Selamat datang tuan muda di toko gendut yang malang ini." Orang-orang kaya memanggilnya si gendut Billy, dan dia tidak keberatan. Selama pihak lain punya uang, dia bahkan tidak keberatan mereka memanggilnya anjing gendut. Pria muda berjubah hitam itu, tentu saja, adalah S. Ketika Billy si gendut menyapanya dengan senyum yang mengerikan, kemarahannya meningkat beberapa tingkat karena Billy bahkan tidak mengenali orang yang telah diselingkuhinya 2 hari lalu. Dia ingin mematahkan giginya dengan pukulan tetapi menahan amarahnya di dalam hatinya. Dia bertingkah seperti anak orang kaya sekarang, jadi dia harus bertingkah seperti mereka. Dia mendengus, "Gendut, aku mendengar tentang tokomu di sini yang menjual pil berkualitas baik, jadi aku di sini untuk memeriksa apakah itu benar atau salah." Senyum Billy melebar saat garis-garis gelap muncul di wajahnya setelah mendengar S. "Tuan muda sopan, tetapi Anda tidak salah dengar, pil toko kecilku adalah nomor 1 di seluruh pasar wilayah luar, aku dapat menjaminnya dengan nyawaku." Billy memukul dadanya dan seluruh tubuhnya gemetar. S ingin membunuh bajingan tak tahu malu ini setelah mendengarkan omong kosongnya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya yang mendidih. "Aku di sini bukan untuk membeli saat ini. Aku hanya datang ke sini atas nama keluargaku. Jika tokomu memiliki pil berkualitas baik, kami akan membelinya dalam jumlah besar." S berkata sambil menahan keinginannya untuk menendang Billy di bagian kemaluan. Billy yang gendut itu terkejut karena dia menjadi sangat senang. Dia tidak mungkin dari wilayah dalam, kan? Billy berasumsi, tetapi dia tidak berani bertanya karena jika anak laki-laki ini benar-benar dari wilayah dalam, maka jika dia tidak menyenangkannya, dia akan mati dan tidak ada yang tahu tentang itu. Billy menguji S. Ya, tuan muda, ikuti aku. Aku akan menunjukkan koleksi pil terbaik kami." Dia membawa S ke bagian paling ujung toko tetapi di sana hanya ada dinding, tidak ada yang lain. S menjadi bingung dan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba dia melihat Billy mengambil kristal berbentuk persegi panjang tipis dari sakunya. Kristal itu berwarna biru mengilap dan ada tanda misterius terukir di atasnya. Kemudian Billy menyapu benda aneh ini di depan dinding kosong.
Es mengira penipu ini menjadi panik ketika sesuatu yang ajaib terjadi. Dinding kosong itu menghilang dan sebuah pintu putih muncul begitu saja. Es tercengang oleh ini dan hatinya menjadi dingin karena dia ada di sini untuk mengintai dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang toko. Namun, Es bahkan tidak membayangkan bahwa ada pintu misterius di sini. Dia dengan serius memikirkan misi sistem dan memikirkan tentang hadiah yang didasarkan pada kinerja. Ini berarti jika dia tidak mencuri barang-barang penting, dia hanya akan mendapatkan omong kosong. Sekarang Es mengetahui bahwa dia harus membuka pintu ini yang bahkan tidak bisa dia lihat dengan mata. Bagaimana mungkin dia tidak merasa putus asa dan cemas? Pada saat ini Es mendengar suara sistem dalam benaknya. Target dalam jangkauan. Apakah tuan rumah ingin memindai target? Biaya, 2 poin pencuri. Apa? Es tidak tahu apa ini semua tetapi ketika dia melihat 2 TP dia berpikir dengan kesal, dia merampokku lagi. Aku bahkan tidak mendapatkan satu pun TP tetapi aku terus menghabiskannya. Siapa sebenarnya pencurinya di sini? Dia mentransmisikan suaranya dalam pikiran, pindai targetnya. Sisa TP-nya turun dari 14 menjadi 12. Pemindaian dimulai, selesai dalam 10 detik. Ketika Es dan sistem baru berbicara sebentar, Fatih menyadari reaksi Es sejak awal dan ketika dia hanya melihat kerutan di wajahnya lalu dia menjadi tenang sesaat kemudian, dia menjadi lebih yakin dengan tebakannya. Billy tidak berani menunda lagi dan segera membuka pintu rahasia dengan kristal persegi panjang yang sama dan memberi isyarat kepada Es, "Tuan muda, silakan." Es memasuki ruang rahasia. Dia melihat 2 pria besar dan kekar berdiri di sana dan keduanya bersenjata. Mereka bahkan penjaga di sini. Es melihat sekeliling. Ada 2 rak besar di setiap sudut ruang tersembunyi, dan di rak-rak itu diletakkan deretan botol yang berkilau, dan di dalamnya ada pil berwarna-warni. Dia tidak pernah melihat pil sebanyak ini sebelumnya dan pil itu berbeda dari pil hitam yang bajingan ini jual padanya terakhir kali. Lebih jauh lagi, setelah mengambil napas sejenak di sini, Es merasakan tubuhnya terasa segar dan pikirannya lebih jernih, jadi seperti ini pil alkimia asli. Dia benar-benar takjub. "Tuan muda, apa pendapatmu tentang koleksi kecilku? Semuanya adalah pil kelas setengah putih," kata Billy gendut dengan bangga dan dia tampak lebih gemuk dari sebelumnya. Kelas lebih rendah dari kelas putih. Ketika Es mendengar kelas setengah putih, dia terkejut dalam hati karena dia punya gambaran bahwa pil-pil ini bisa dijual dengan harga minimal 10 koin rubi dan jumlahnya ada ratusan. Bajingan ini sangat kaya. Es menenangkan sarafnya dan bersikap angkuh, lumayan juga. Aku akan segera melapor ke keluargaku dan mereka mungkin akan datang ke sini besok untuk membeli semua pilmu. Sekarang, aku pamit dulu." Es tidak menunggu tanggapan Billy dan meninggalkan ruang rahasia itu perlahan. Es berpura-pura sudah sering melihat pemandangan seperti ini sebelumnya, jadi Billy tidak akan curiga. Sama seperti dugaan Es saat Billy melihatnya pergi setelah hanya melihat-lihat, semua keraguannya tentang identitas Es lenyap dan berkata, "Hanya keluarga dari daerah pedalaman yang bisa membayar semua pil ini dan jika aku menjalin hubungan dengan keluarga nakal ini, aku bisa pergi ke daerah pedalaman dan memindahkan bisnisku ke sana." Billy tersadar dari lamunannya saat melihat Es hendak meninggalkan toko. Dia mengejarnya untuk mengantarnya keluar dengan hormat dan mengucapkan selamat tinggal dengan senyum lebar di wajahnya yang gemuk. Es baru saja meninggalkan toko ketika suara sistem berdengung. Di benaknya, pemindaian selesai. Mata Es berbinar penuh harap setelah mendengar pemberitahuan sistem karena dia sekarang berada di jalan buntu dan tidak tahu bagaimana cara merampok toko ini dengan pintu misterius dan 2 penjaga di sekitarnya. Hanya pintu itu saja sudah membuatnya sangat pusing. Jadi dia mengharapkan kabar baik dari sistem. Es segera keluar dari pasar pil sebelum membuka panel pemberitahuan, yang memiliki simbol seperti amplop. Semua pemberitahuan sistem dapat dilihat di sini. Garis bawah 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 garis bawah. Panel pemberitahuan, laporan pemindaian target, total kekayaan bersih, mengonversi menurut sistem keuangan saat ini sama dengan pil senilai 20.000 koin rubi, 2084 koin rubi. Keamanan, 1 Trash Illusion dan Lock RI, 2 Mortal Warrior normal, dan 1 perbendaharaan level terendah. Evaluasi, mustahil untuk merampok dengan skill host saat ini.
Garis bawah 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 garis bawah. S terdiam setelah melihat laporan ini dan mengumpat sistem. Terima kasih banyak atas motivasi-mu, dasar bajingan yang rakus uang. Bajingan kaya itu, dia juga mengumpat Billy setelah melihat kekayaannya. S benar-benar bingung dengan jumlah koin ruby dan tidak akan pernah menyangka bahwa toko ini bernilai sebanyak ini. Penipu gendut itu menghasilkan uang sebanyak ini dengan menipu banyak orang. Tebakan S sepenuhnya benar karena Billy gendut memang menipu banyak orang biasa yang tidak dapat melakukan apapun padanya dan dia tidak akan pernah menyinggung seseorang dengan status dan kekuasaan. Itulah sebabnya dia dikenal sebagai pemilik bisnis yang cerdik di pasar pil. Jadi pintu rahasia yang disebut susunan ilusi dan kedua penjaga itu bukan kultivator. Yah, setidaknya itu kabar baik. Dia terus berpikir dengan ekspresi muram di wajahnya. S kembali dengan ekspresi muram dan setelah melihat Alina yang tak sadarkan diri, ya aku akan mati dalam 7 hari bahkan jika aku tidak mengambil kesempatan dan Alina juga akan mati dalam 3 hari. Dia menjadi bertekad lagi. Dia harus berhasil, tidak peduli apapun. Tiba-tiba, S ingat dia belum memeriksa toko sistem secara lengkap terakhir kali karena dia sedang terburu-buru dan hanya memeriksa toko pil, bukan toko lainnya. Dia masih memiliki 12 TP tersisa, jadi dia membuka toko, berharap menemukan sesuatu di sana. Toko sistem, gumam S pelan dengan penuh antisipasi. Garis bawah 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 garis bawah. Toko sistem, buku keterampilan yang tersedia, teknik kultivasi yang tersedia, senjata yang tersedia, pil yang tersedia, garis bawah 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 garis bawah. S melihat panel hitam yang sudah dikenalnya lagi, tunjukkan padaku teknik kultivasi yang tersedia. Dia belum pernah melihat seorang kultivator sejati kecuali Alina sebelumnya, apalagi teknik kultivasi, dan jika bukan karena ingatan yang memberinya sedikit gambaran samar tentangnya, S bahkan tidak tahu apa itu kultivasi. Dia hanya tahu bahwa orang-orang biasa memanggil mereka dewa, dan beberapa bahkan menyembah mereka. Dalam pikiran S, dia akan melihat teknik dewa, dan menjadi bersemangat. Garis bawah 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 garis bawah. Teknik kultivasi yang tersedia. Teknik pencuri surga, Vol 1. Harga, 100 poin pencuri TP. Teknik dasar pedang bayangan ganda. Harga, 10 poin pencuri TP. Garis bawah 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 garis bawah. Sangat mahal. Harga teknik-teknik ini tidak mengejutkan S, karena mereka dapat membantu seseorang menjadi dewa. S masih berbicara dengan kesal. Sistem mengapa pencuri surga begitu mahal dibandingkan dengan teknik lainnya? Sistem ini adalah pencuri sejati seperti namanya dan dia yakin akan hal itu setelah melihat hadiah ini. Dia juga ingat bahwa pil pencuri surga, keduanya memiliki nama yang sama, dan keduanya juga mahal. Teknik pencuri surga adalah teknik khusus untuk tuan rumah, hanya tuan rumah yang dapat mengolahnya dan itu dibuat khusus untuk pencuri. Setelah mendapat jawaban dingin dari sistem S bergumam, khusus dibuat untuk pencuri ya saya tidak memiliki poin pencuri sekarang dan saya tidak menginginkan teknik pedang apapun juga karena itu tidak akan mudah dipelajari dalam 3 hari. Yang saya inginkan adalah metode untuk menembus keamanan toko itu. Buka panel keterampilan. Garis bawah 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 garis bawah. Keterampilan yang tersedia. Stealth, gratis. Deskripsi, keterampilan dasar untuk pencuri setelah dipelajari tidak seorang pun akan dapat menemukan Anda. Peringatan, penggarap dengan satu alam kultivasi utuh di atas Anda akan dapat menemukan Anda. Copet, gratis. Deskripsi, keterampilan gerakan tangan begitu cepat sehingga tidak seorang pun dapat melihat gerakan tangan Anda, sangat baik untuk mendapatkan uang cepat. Peringatan, para kultivator dengan satu alam kultivasi utuh di atas Anda akan dapat merasakan keterampilan Anda. Langkah senyap, gratis. Deskripsi, keterampilan dasar pencuri. Seperti namanya, tidak akan ada suara yang dibuat bahkan saat berjalan. Setelah dikuasai,
Seseorang bahkan dapat berjalan di atas air tanpa suara. Peringatan, penggarap dengan satu alam kultivasi utuh di atas akan menangkap Anda. Mata benar dan palsu dasar, gratis. Deskripsi, keterampilan yang harus dimiliki oleh pencuri. Senjata utama pencuri adalah matanya dan inderanya yang tajam. Karena pencuri yang baik dapat mengenali atau mencium harta karun langka dari jarak bermil-mil dan jika pencuri bahkan tidak dapat mengenali harta karun langka, bagaimana dia bisa menjadi pencuri? Peringatan, jangan pernah menggunakannya pada apapun yang lebih kuat dari Anda. Tangan pembuka harta karun, seni dasar, 10 poin pencuri. Deskripsi, membuka atau menonaktifkan array level rendah apapun dengan tangan Anda. Ini adalah seni yang harus dimiliki oleh pencuri untuk membuka perbendaharaan. Peringatan, jangan membuka harta karun kelas 1. Garis bawah 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 garis bawah. Kali ini S tidak berkata apa-apa karena dia linglung setelah melihat begitu banyak gratis. Dia menggosok matanya untuk memeriksa apakah dia salah lihat, namun itu gratis seperti gratis. Hahaha, jadi kamu punya hati nurani. S tertawa terbahak-bahak tiba-tiba wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan sambil menganggukkan kepalanya dengan puas seperti orang idiot. Berikan aku semua skill yang tersedia, terutama treasure opening hands yang bisa kamu dapatkan 10 TP. Kata S sambil tersenyum senang. Setelah membaca setiap deskripsi skill, dia akhirnya menyadari bahwa sistem tidak mengirimnya ke kematiannya. Solusi, ini selalu tersedia untuknya. Tetapi dia begitu cemas tentang Alina sehingga dia bahkan tidak menyadarinya. Setelah dia memberikan perintahnya, 12 TP menjadi 2 TP dan semua jenis informasi memasuki otaknya seperti sebelumnya. Namun, kali ini dia tidak merasakan sakit apapun, malah dia merasa segar kembali. 5 menit kemudian, semua informasi tentang kelima keterampilan itu ditransfer ke otaknya dan dia mengingat setiap keterampilan itu, posisi khusus, dan cara melatihnya. Ketika S membuka matanya, pupil matanya yang gelap berwarna kemasan. Dia melihat dunia menjadi lebih jelas seperti sebelumnya. Dia melihat Alina dan memperhatikan status samar yang sama di atas kepalanya seperti terakhir kali ketika sistem membuatnya menghabiskan TP. Namun, itu tidak seakurat status sistem karena dia hanya bisa melihat kultivasinya dan rasnya, tidak ada yang lain. Meskipun, saat berikutnya, S tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di matanya dan berteriak, "Ah!" Dia berlutut di tanah dengan kedua tangan mencengkeram matanya. Warna keemasan di matanya menghilang, dan mereka kembali normal juga. Peringatan, host bukanlah seorang kultivator jadi host hanya memiliki jumlah ki yang sangat terbatas di dalam tubuh Anda dan meridian Anda masih tertutup. Saran, sistem adalah untuk terlebih dahulu mempelajari cara mengendalikan ki Anda dengan keterampilan lain sebelum menggunakan mata sejati dan palsu. Jika Anda menarik ki Anda yang terbatas secara berlebihan, Anda bisa mati sebagai akibatnya. S akhirnya menyadari apa yang telah terjadi padanya dan tersadar. Namun saat ia tersadar, ia merasa sangat lelah dan lapar. S merasa jika ia tidak makan apapun, ia pasti akan mati karena ki yang terkuras ini. Hari sudah malam, dan ia tidak makan siang hari ini, jadi ia bergegas menuju beberapa kios daging dan membeli daging serta bahan-bahan lainnya. Setelah memasak daging dengan cepat, ia makan seperti hantu kelaparan. Sekarang S tidak berani mencoba keterampilan itu lagi karena rasa takut yang masih ada sebelumnya. Ia hanya bisa mengaktifkannya karena, entah mengapa, keterampilan itu mudah dipahami. S tidak terkejut dengan hal ini karena ia hanya berpikir bahwa keterampilan itu dasar dan siapapun dapat mempelajarinya seperti dirinya. Ia mengikuti saran sistem dan berlatih mengendalikan ki itu terlebih dahulu. Kemudian mencoba mempelajari keterampilan lagi. Tunjukkan padaku panel senjata. Ia berharap untuk mendapatkan, gratis lagi dari panel terakhir ini juga. Garis bawah 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 garis bawah. Senjata yang tersedia, set pedang Black Blade 1 pendek, 1 panjang 30 poin pencuri. 2 masker wajah, harga 80 poin pencuri. Manik tak terlihat, 50 poin pencuri per manik 5 tersedia. Item penggunaan 1 kali, durasi 1 menit. Garis bawah 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 garis bawah.
Sementara itu, S melihat harga senjata dan buru-buru menutup panel, harganya terlalu mahal. Jika dia bisa membeli manik tak terlihat itu, peluangnya untuk sukses akan naik satu level. Tapi sistem rakus uang sialan ini hanya memberinya satu dengan harga 50 TP dan itu juga penggunaan satu kali hanya untuk 1 menit. S dengan cepat melupakan senjata untuk saat ini dan fokus pada keterampilan gratisnya. Dia menunggu sampai malam dan kemudian pergi keluar. Ada taman terbuka di dekat daerah kumuh, ini adalah satu-satunya taman di daerah terpencil kota ini. Tapi itu tidak terawat dengan baik dan hanya anak-anak miskin yang bermain di sini di pagi hari. S saat ini sedang mencoba keterampilan langkah diamnya, kali ini sesuai peringatan sistem, ia mencoba mengendalikan jumlah ki-nya yang terbatas dan berhasil setelah mencoba beberapa kali. Setelah menguasai sedikit ki-nya, ia berlatih sembunyi-sembunyi hingga tengah malam. Berlatih selama beberapa jam, S merasa sangat lelah. Ia menyeret tubuhnya yang kelelahan sepanjang jalan pulang dan memakan sisa makanan dari malam itu dan tertidur lelap. Di pagi hari S membuka matanya hari ini. Ia merasa berbeda dari sebelumnya, ia merasa segar kembali. Alina kecil masih sama seperti kemarin, tetapi tampak lebih pucat dari sebelumnya. Aku harus melakukannya malam ini. S telah memutuskan. Tadi malam, dia berlatih dengan 2 keterampilan hingga ki-nya terkuras. Dia segera keluar dan membeli lebih banyak daging. Tiba-tiba dia merasa bahwa jika dia tidak makan daging atau hal-hal lain dengan tingkat nutrisi yang tinggi, dia akan mati karena kelelahan. Dan dia benar karena S belum menjadi seorang kultivator, jadi dia hanya memiliki jumlah ki yang dapat diabaikan seperti orang normal lainnya. Selain itu, S tidak tahu bahwa keterampilan yang dia latih adalah keterampilan utama pada tingkat dasar, jadi dia membutuhkan lebih banyak ki daripada yang lain. Jika itu orang lain, orang itu mungkin sudah lama mati hanya karena berlatih sembunyi-sembunyi. Setelah memakan 2 hingga 3 pon daging untuk sarapannya, dia pergi ke pasar umum lagi dan membeli tas, belati, gaun hitam seluruh tubuh dengan tudung, dan topeng hitam pekat. Belanja sebanyak ini menghabiskan 40 koin perak. Setelah belanja kecilnya, dia berlatih. Dengan keterampilan langkah diamnya karena sangat sulit untuk dikuasai dan ini adalah keterampilan penting yang akan paling banyak dia gunakan dalam serangan malam ini. Daerah luar kota bunga sungai di tengah malam. Pasar pil di daerah luar tetap buka sepenuhnya dan berjalan seperti biasa karena perdagangan pil alkimia tidak akan pernah berhenti, apapun keadaan atau waktunya, terutama bagi para pembudidaya. Di lembah gelap dekat toko Fatih Billy, sepasang mata biru tua mengamati toko yang terang benderang itu dengan dingin dalam kegelapan. S sudah berada di sana mengawasi toko itu selama 1 jam sekarang karena dia pikir setiap toko tutup pada tengah malam seperti di daerah lain di kota itu. S pikir akan mudah baginya untuk menyerbu toko itu saat tutup, tetapi dia tidak membayangkan bahwa pasar pil di tengah malam sama seperti siang hari. Jika dia tahu ini, dia akan membuat lebih banyak penyesuaian pada rencananya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Dia cukup tertekan dengan situasi saat ini. Aku hanya punya 1 hari tersisa, aku harus melakukannya, apapun yang harus kulakukan. S menyemangati dirinya sendiri dan menenangkan sarafnya. Dia terus mencari-cari ide baru, tetapi tidak ada yang terlintas dalam pikirannya. Garis bawah 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 garis bawah. Di toko Fatih Billy sedang dalam suasana hati yang sangat muram karena kemarin seorang, anak orang kaya, dari daerah dalam menurut pendapatnya, datang ke tokonya dan berjanji bahwa dia akan datang bersama keluarganya dan membeli pilnya. Jelas itu adalah kesempatan emas baginya untuk berteman dengan keluarga dari daerah dalam. Namun, dia kecewa karena bocah nakal itu tidak pernah datang dan itu membuatnya sangat marah. Dia bahkan memukuli pelayannya tanpa alasan yang jelas. Saat itu sudah tengah malam dan bisnis sedang sepi sehingga Billy mulai bosan dan mengantuk. Dia memutuskan untuk tidur siang seperti yang selalu dilakukannya kali ini. Billy bahkan tidak memiliki penjaga toko karena dia tidak mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri dalam hal uang. Itu sebabnya dia mengelola tokonya sendiri dan menutupnya di tengah hari untuk beristirahat. Di lembah, S diam-diam menunggu kemungkinan pembukaan atau kesempatan apapun, dia mengamati toko Billy dan setiap gerakannya seperti elang. Dia ada di sana untuk beberapa waktu sekarang dan melihat bahwa Billy menjadi malas dan bahkan terombang-ambing beberapa waktu. Hanya sedikit lagi, S berpikir dengan penuh harapan. Tiba-tiba,
dia melihat Bill menutup matanya dan ini adalah kesempatan. Ini adalah satu-satunya kesempatannya dan setelah menunggu dengan gelisah selama 5 menit dia akhirnya bergerak. Sekarang atau tidak sama sekali. Setelah mengambil napas dalam-dalam, S mengaktifkan keterampilan silumannya. S merasakan kekuatan misterius atau ki mulai beredar di seluruh tubuhnya dan sosoknya mulai menjadi transparan dan perlahan memudar ke dalam kegelapan. Setelah masuk dalam mode siluman, S mulai mengaktifkan keterampilan terpenting keduanya, langkah diam. Dia merasakan ki membuat kakinya sangat ringan seperti bulu. S melesat ke arah toko seperti anak panah, dia sangat berhati-hati dengan sekelilingnya. Sambil menahan napas, dia mencapai pintu masuk toko dan berhasil memasukinya tanpa membuat Billy waspada. Sekarang S berada di bawah cahaya toko. Jika seseorang melihatnya dengan sedikit lebih fokus, mereka akan dapat menemukannya karena kemampuan sembunyi-sembunyinya belum sempurna. Saat dia memasuki toko, mata Billy si gendut terpejam dan orang dapat mendengar beberapa dengusan keluar dari mulutnya. Bajingan ini tertidur nyenyak, pikir S dengan gembira. S langsung pergi ke bagian belakang toko dengan langkah-langkahnya yang sunyi. Dia melihat tidak ada apa-apa selain dinding biasa, orang. Bahkan tidak dapat membayangkan bahwa ada pintu rahasia di sini. S berhenti menggunakan kedua keterampilannya setelah mencapai dinding, orang dapat melihat butiran keringat di kepalanya. Sangat melelahkan untuk menggunakan kedua keterampilan pada saat yang sama ketika dia bahkan bukan seorang kultivator. Dia tidak punya waktu untuk beristirahat dan langsung mengaktifkan keterampilan ketiganya, mata benar dan mata palsu. Pupil mata S berubah menjadi emas dan tiba-tiba garis-garis vertikal abu-abu berkilau di dinding muncul di pandangannya. Dengan menghubungkan garis-garis vertikal ini, samar-samar terlihat garis luar sebuah pintu. Anehnya, ada lubang gelap kecil di antara satu bagian garis abu-abu ini. Lubang itu berada tepat di sudut kanan tengah pintu tersembunyi. S tidak terkejut dengan lubang gelap ini karena dia tahu ini adalah cacat dalam susunannya. Dia hanya meletakkan jari telunjuknya langsung pada posisi lubang gelap dan dengan pikiran mengaktifkan keterampilan, tangan pembuka harta karun, bentuk pertama pembukaan harta karun, kunci jari. Ada total 5 bentuk dalam keterampilan ini dan kunci jari adalah yang pertama. S nyaris tidak mampu menguasai bentuk kedua dengan kesulitan yang luar biasa. Mungkin dia sangat ingin menyelamatkan Alin sehingga dia tidak menyadari kecepatannya yang tidak biasa dalam mempelajari keterampilan ini. Saat keterampilan itu aktif, jari telunjuknya menjadi metalik, dan pola misterius muncul di seluruh jari telunjuknya. Saat pola-pola itu muncul di jarinya, pola itu mulai masuk ke dalam lubang gelap seperti kunci. Dalam benaknya, informasi tentang struktur susunan ini mulai muncul. S tidak terpengaruh sedikit pun karena dia sudah tahu itu akan terjadi dan setelah mendapatkan informasi tentang susunan ini dia secara tidak sadar mulai menggerakkan jarinya secara misterius. Klik, dengan suara lembut, pintu terbentuk di depan S. Jadi begitulah rasanya skill ini saat bekerja, sungguh misterius. Dahi S dipenuhi butiran keringat kecil tetapi ada kegembiraan yang jelas di wajahnya yang pucat saat dia berpikir. Karena, susunan ilusi, sudah dinonaktifkan, tidak butuh waktu lama sebelum dia membuka susunan kunci dengan tombol jari juga. S buru-buru meraih gagang pintu dan membukanya perlahan tanpa menimbulkan suara. Pintu terbuka dan dia mengintip ke dalam. Di dalam ruangan tersembunyi itu, S melihat kedua penjaga itu tertidur di pojok ruangan seperti kayu gelondongan. Mereka juga tertidur, sepertinya keberuntungan ada di pihakku. Tidur pada saat seperti ini adalah hal yang biasa bagi kedua penjaga itu karena tidak ada yang berani mencuri dari si gendut Billy. Alasan terbesarnya adalah tidak ada yang tahu di mana harta karunnya berada, dan bahkan jika seseorang tahu, mereka harus berurusan dengan ilusi dan susunan kunci ini terlebih dahulu karena saat seseorang menyentuhnya, alarm akan berbunyi dan semua orang akan waspada. Itulah sebabnya mereka berdua tertidur tanpa mempedulikan keamanan ruangan ini. S memang istimewa. Ia memiliki keterampilan dari sistem. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa dengan mata asli dan palsunya, ia dapat melihat cacat pada susunan itu dan bahkan jika ia melihatnya, tidak seorang pun akan percaya bahwa ia memiliki keterampilan seperti pembukaan tangan harta karun juga. Ia adalah pencuri yang sempurna dengan keterampilan ini. S perlahan memasuki ruangan dan melihat kedua otak berotot itu tertidur tanpa mempedulikan sekelilingnya. Ia dengan tenang melewati mereka dan mengaktifkan mata asli dan palsunya lagi. Setelah memindai seluruh ruangan, ia akhirnya melihat apa yang ia cari. Oh,
Jadi disitulah perbendaharaan itu disembunyikan. Es melihat di pojok kanan bawah ada dinding bergerigi kecil di sana dan bergegas ke sana. Es mencapai dinding tak beraturan itu dengan sangat hati-hati dan berjongkok di sana. Setelah memastikan lagi bahwa kedua idiot itu masih mendengkur, dia meletakkan kedua jarinya di sudut dinding yang kosong dan tidak rata. Sama seperti sebelumnya dia melihat garis abu-abu membentuk pintu kecil perbendaharaan, tetapi kali ini ada dua lubang gelap di antara garis abu-abu itu. Es meletakkan kedua jarinya di dua lubang gelap, Tracer Opening Hands bentuk kedua, Two Fingers Kiss. Begitu dia mengaktifkan keterampilan itu, jari telunjuk dan jari tengahnya menjadi metalik dan mulai memasuki lubang gelap seperti sebelumnya. Namun, kali ini pola jenis baru terbentuk di sana. Sama seperti terakhir kali dia merasakan informasi tentang susunan kunci ini mengalir ke otaknya. Es secara misterius menggerakkan jari-jarinya, masing-masing jarinya melakukan berbagai jenis gerakan. Ini adalah pemandangan yang luar biasa untuk disaksikan, dan orang bisa melihat misteri bentuk kedua Tracer Opening Hands. Setelah 4 detik berlalu, ting, suara tajam bergema di ruangan yang sunyi senyap. Es berada dalam kondisi seperti trans yang dalam ketika dia mendengar suara ini, tidak terlalu keras tetapi dalam keheningan, itu cukup keras. Kulitnya pucat dan hampir terkena serangan jantung, dia dengan cepat melihat ke arah dua penjaga yang sedang tidur itu tetapi mereka masih tidur. Sepertinya mereka tidak mendengar apa-apa. Es memiliki pandangan lega. Aceh dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke pintu kecil yang terbuka dari perbendaharaan. Dia dengan ringan membukanya tanpa membuat suara apapun, dia melihat bagian dalam perbendaharaan itu dipenuhi dengan koin-koin rubi berwarna merah cemerlang. Es belum pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya sepanjang hidupnya. Ada lebih dari 2000 koin rubi di sana. Karena Billy percaya bahwa hari ini dia akan bertemu dengan keluarga kaya di wilayah dalam, jadi dia dengan cepat memindahkan asetnya ke sini untuk memamerkan kekayaannya dan bahkan menyuap mereka untuk membawanya ke wilayah dalam. Namun, itu malah menguntungkan Es kecil. Ada lebih dari 4000 koin rubi di dalam perbendaharaan. Es meraih tas tali dari punggungnya setelah membuka talinya, dia dengan lancar mulai mengumpulkan koin rubi dengan gembira. Setelah 2 menit kerja keras dia mengumpulkan setiap koin, dia tidak akan meninggalkan satu koin pun untuk penipu itu. Sekarang setelah dia mengumpulkan semua koin di perbendaharaan kecil ini hanya ada 2 botol merah yang tersisa. Es tidak terlalu memikirkannya karena mereka juga tampak seperti semua botol pil lainnya di dalam ruangan ini. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa kedua botol pil ini lebih berharga daripada seluruh kekayaan Billy yang gemuk. Setelah membersihkan perbendaharaan, Es merasa sedang bermimpi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan mencuri dari seseorang dan mencuri kekayaan sebesar ini, itu semua seperti fantasi yang mustahil. Es tidak memikirkannya lama-lama karena misinya belum selesai dan mulai bergerak menuju rak-rak. Ia perlahan-lahan mengisi tasnya dengan semua botol pil di dalam ruangan dan tas itu menjadi cukup berat. Tas itu penuh dengan pil dan koin. Es pikir ia sedang dalam ilusi, aku kaya. Pikirnya panik. Sekarang pencurian telah selesai, saatnya untuk melarikan diri. Es perlahan-lahan meninggalkan ruangan tersembunyi itu sementara kedua idiot itu masih tidur. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan si penipu itu dengan mereka ketika ia mengetahui tentang perampokan ini. Es tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia menutup pintu perbendaharaan seperti sebelumnya dengan menyalakan ilusi dan kunci RAI yang aktif lagi. Sekarang hanya pintu utama yang tersisa di antara dirinya dan kekayaan. Wajah Es pucat, seperti hantu dan napasnya tersengal-sengal, keringat menetes dari wajahnya dan pakaiannya hampir basah kuyup karenanya. Seluruh pencurian ini cukup membebani tubuh kecilnya dan jika bukan karena kemauannya, dia akan jatuh di sini dan sekarang. Es menggertakkan giginya dan mengaktifkan kembali kemampuan sembunyi-sembunyinya dengan kondisinya saat ini. Dia hanya bisa menggunakan keterampilan ini dan itu pun seperti lilin yang berkedip-kedip. Dia bergerak menuju pintu masuk utama selembut mungkin, sekarang tasnya sudah penuh, dia melambat dan energinya hampir habis. Jika ada yang salah sekarang, dia akan celaka. Fatih Billy masih tidur nyenyak dan sedang bermimpi tentang bagian dalam ketika dia mendengar pintu tokonya terbuka tadi. Dia pikir itu hanya pelanggan jadi dia dengan malas membuka matanya. Dengan matanya yang kabur, dia melihat tidak ada pelanggan sama sekali di sana. Yang dilihatnya adalah orang berpakaian serba hitam bahkan wajahnya juga serba hitam. Fatih masih dalam keadaan mengantuk jadi dia menggosok matanya untuk melihat lebih jelas.
Namun orang berpakaian hitam itu sama saja dan dia sekarang berlari karena suatu alasan. Wajah Fatih Billy menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak sekuat tenaga, "HANTUU." Ketika dia melihat mereka berdua tidur seperti orang idiot, wajahnya berubah gelap seperti arang dan menjadi sangat marah. "Kalian berdua bajingan pemalas, cepat bangun, ada hantu." Billy baru saja akan mengatakan, "hantu," ketika pandangannya tiba-tiba jatuh ke tempat yang sangat kosong. Ya, kosong. Billy si gendut merasa dunia berputar di sekelilingnya dan pandangannya menjadi gelap, dia jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Kedua penjaga itu membuka mata mereka yang mengantuk ketika mereka melihat Billy di lantai dan wajahnya yang gemuk pucat tanpa jejak darah dan mereka dengan cepat menghampirinya dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Bos, apa yang terjadi? Lihat sekeliling dan katakan padaku apa yang kamu lihat." Billy berkata dengan suara serak. Dia berharap akan keajaiban dan mengira bahwa dia begitu takut pada hantu sehingga matanya mempermainkannya. Itu sebabnya dia meminta konfirmasi kepada mereka. Ketika kedua penjaga itu mendengar pertanyaannya, mereka sangat bingung ketika mereka berbalik untuk melihat tetapi mereka juga berpikir bahwa di sini sangat kosong. Ya, kosong. Wajah mereka juga menjadi pucat dan lutut mereka menjadi seperti jeli, mereka juga jatuh ke lantai seperti Billy. "Bos, apa kau sudah memindahkan pil-pil itu?" Si jangkung bertanya pada si gendut dengan suara gemetar. "Aku akan memindahkan ibumu sekarang. Aku akan memindahkan adikmu bersamanya juga. Aku akan memindahkan seluruh keluargamu." Si gendut menggonggong dan mulai mengumpat seperti anjing yang hampir mengamuk. Tiba-tiba Billy memikirkan sesuatu dan jantungnya berdebar kencang. Dia berhenti menendang kedua idiot itu dan berlari ke sudut ruangan. Dia segera mengeluarkan kartu kunci merah dengan pola di atasnya. Dia melambaikan kartu kunci itu ke dinding yang tidak rata dan membuka perbendaharaan kecil itu dan seperti yang dia kira, itu juga kosong. Hilang semuanya hilang. Billy tertawa seperti orang gila saat lemak di tubuhnya bergetar naik turun. Seluruh kekayaannya telah lenyap begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian berdua sedang bercinta ketika seseorang benar-benar mengosongkan seluruh ruangan. Siapa yang melakukannya, sialan? Fatih melolong seperti orang gila pada kedua idiot itu ketika dia mengingat hantu hitam itu. Cepat pergi sekarang dan temukan orang berpakaian hitam itu untukku. Dia pasti orang yang mencuri kekayaanku. Cepat pergi. Jika kalian berdua kembali dengan tangan kosong, aku akan mencincang kalian menjadi jutaan keping. Go! Billy melengking marah saat matanya merah. Dia hampir mati tersedak karena Marahes melangkah sangat hati-hati di luar pintu utama toko ketika tiba-tiba kemampuan silumannya menghilang seperti tirai. Sosok Es terungkap dan sekarang siapapun dapat melihatnya. "Aku tahu, Kiku abis sialan." Es mengumpat nasib buruknya ketika Fatih Billy juga membuka mata tertutupnya karena panik dia membuka pintu toko dengan segera. Lari, itulah satu-satunya pikiran yang muncul di benak Es saat ini dan dia berlari kencang dengan gila. Es baru saja berada di sudut jalan ketika dia mendengar jeritan melengking Billy yang dipenuhi teror dari belakang. Hantu! Pemilik toko lain juga keluar saat dia keluar dari pasar pil dan beberapa dari mereka melihatnya. Mereka juga mulai berteriak seperti orang idiot. Es berlari ke arah wilayah dalam karena dia tidak ingin orang lain mengira dia datang dari wilayah luar. Dia ingin menyesatkan semua orang. Setelah berlari selama 5 menit, dia berbalik dan melihat tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Dia dengan cepat mengubah arahnya dan membuat lingkaran besar di sekitar area tersebut. Sekarang Es menuju ke arah daerah kumuh. Dalam perjalanannya, dia pertama-tama pergi ke taman kumuh itu dan menuju ke area tersembunyi dari pandangan semua orang. Tidak seorang pun dapat menemukannya dengan mudah dan anak-anak juga tidak bermain di sekitar sini. Dia dengan cepat menemukan tanda terang di tanah yang dia tinggalkan pagi ini dan buru-buru mulai menggali area yang ditandai. Setelah beberapa saat dia menggali lubang sedalam 1 kaki di tanah. Di dalam lubang itu ada tas tali kecil. Es dengan cepat membukanya, dan di dalamnya ada 1 set pakaian baru yang dia beli hari ini. Dia berganti ke pakaian baru ini. Ini bukan lubang acak, itu adalah pesawat pelariannya. Rencana Es adalah jika dia menyelesaikan misi hari ini dia akan datang ke sini dan menyembunyikan jarahan di sini sampai semuanya tenang. Tetapi jika dia gagal maka dia akan melarikan diri dan masih datang ke sini untuk menghancurkan barang bukti.
Untungnya dia menyelesaikan misinya dengan sukses meskipun dia masih terlihat pada akhirnya, dia melarikan diri tanpa rintangan apapun. Setelah berganti pakaian, dia mengubur tas penuh pil dan koin dengan pakaian hitamnya dan menutup lubang dengan hati-hati. Selanjutnya, S memastikan area itu bersih dan tidak ada jejak penggalian yang tersisa. Dia mengangguk dan segera pergi. Tidak seorang pun akan membayangkan bahwa di tempat tandus ini terkubur tas senilai lebih dari 24.000 koin rubi. Setelah semua selesai dan semua berjalan sesuai rencana S, kelegaan menyelimuti dirinya dan tiba-tiba dia merasa sangat lelah dan lemah. Bagaimanapun, dia berada di bawah tekanan yang sangat kuat selama ini. Sekarang dia hanya ingin pulang dan menyembuhkan Alina secepat mungkin. Semuanya akhirnya berakhir. S meratap dan mendesah dalam-dalam saat dia perlahan menuju rumahnya. S baru saja akan memasuki daerah kumuh ketika dia mendengar langkah kaki cepat mendekat. Dia tidak panik, hanya menundukkan kepala dan terus berjalan. "Hei, bocah nakal, berhenti di sana!" S mendengar teriakan keras dari belakang. S segera berhenti bergerak dan berbalik dan melihat dua pria bertubuh besar mendekatinya. Yang satu tinggi dan yang lainnya pendek. Itu dua orang idiot itu. S berpikir dengan sedikit keheranan melintas di matanya. Ya, mereka adalah penjaga Billy setelah mendapat taruhan dan kutukan dari Billy. Mereka mencari hantu hitam itu kemana-mana seperti orang gila. Tetapi mereka bahkan tidak menemukan bayangannya apalagi seluruh orang itu. "Si bocah, cepat beritahu kami apakah kau melihat orang berpakaian hitam lewat di sini atau tidak?" Si pendek bertanya, cepat dengan ekspresi berbahaya. "Tidak, Tuan, aku tidak melihat siapapun. Aku baru saja pulang dari kantor. Sepanjang jalan ke sini, aku tidak melihat seorang pun mengenakan pakaian hitam." S menjawab dengan tenang dan sopan. Dia tahu jika dia tidak menjawab mereka, dia akan mendapat masalah. Jadi, dia menjawab dengan hormat. "Sampah tak berguna, minggir dari hadapanku." Si jangkung sedang dalam suasana hati yang sangat buruk setelah dipukuli Billy. Setelah mendengar jawaban yang tidak diinginkannya, dia menendang perut S dengan kejam. Bang! Tendangan itu mendarat di perut S dan dia dalam kondisi yang sangat lemah. Awalnya, dia terlempar setelah menerima tendangan kejam itu. Dia tidak dapat menangkisnya. Bahkan jika dia bisa, dia tidak berani menunjukkan keahliannya. Tuh, dia mendarat di tanah beberapa meter jauhnya dari kedua idiot itu. Batuk-batuk. S batuk darah dan hampir pingsan karena dampak tendangan itu, tetapi dia menahan rasa sakit dan tetap menundukkan kepalanya saat dia gemetar. "Ayo pergi, kita tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu pada sampah ini. Jika kita membuang-buang waktu lagi dan tidak menemukan hantu itu, Fatih akan membunuh kita berdua." Yang pendek berkata sambil menarik yang besar bersamanya dan mereka pergi dengan cepat. "Yah, kalian berdua pasti mati, oke." S mencibir. Gemetarnya langsung berhenti setelah mereka berdua pergi, tetapi dia kesulitan berdiri. "Kurasa ada yang rusak di dalam." S tersenyum pahit. Setelah berdiri dia mulai berjalan seperti orang cacat. Setelah setengah jam berjalan dengan pahit, dia akhirnya melihat gubuk kecilnya. Senyum mengembang di wajah pucat S dan baru saja hendak membuka pintu gubuk itu ketika ia melihat ada yang tidak beres karena pintunya sudah terbuka sedikit. "Alina!" S lupa akan lukanya dan tubuhnya yang kelelahan. Ia berteriak sambil buru-buru membuka pintu dan melihat bahwa gubuk itu kosong dan dua selimut yang seharusnya dipakai Alina terlipat rapi, disusun di sudut gubuk. Ketika S melihat ini ia tak dapat menahan keterkejutannya dan ia terluka dan kelelahan. Untuk memulai, dan sekarang hilangnya Alin memberinya pukulan mental yang besar juga. Tut, S mendarat dengan wajah terlebih dahulu di lantai dengan matanya berputar ke atas saat ia pingsan di tempat. Garis bawah 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 garis bawah. Di luar kota River Flower. Saat ini, dua siluet bergerak dalam cahaya remang-remang bulan dengan kecepatan yang sangat cepat seperti angin. Dilihat dari penampilannya, satu siluet tampak kecil, dan yang lainnya tinggi dan kokoh. Mereka bergerak di hutan dan bergerak menuju daerah tingkat atas benua angin biru. Tiba-tiba siluet kecil itu berhenti bergerak dan seorang gadis kecil yang cantik menampakkan dirinya di bawah sinar bulan. Wajah kecilnya sempurna tanpa cacat apapun, ia tampak seperti boneka dewa yang terbuat dari batu giok putih. Namun saat ini, mata birunya yang indah memerah dan air mata mengalir darinya. Sepertinya dia menangis karena suatu alasan. "Kakek, tidak bisakah kita pergi seperti ini?
Kakak pasti sangat khawatir jika dia tidak menemukanku dan mencariku. Kata gadis kecil itu sambil menangis, suaranya yang lembut dipenuhi dengan keluhan. Dia pasti Alina, setelah Es pergi malam ini untuk menyelesaikan misinya, dia masih tergantung di antara batas hidup dan mati karena kebangkitan darahnya. Namun hari ini kakeknya yang telah lama hilang kembali untuk menemukannya. Dia memberinya pil putih berkilau dengan semacam pola indah di atasnya dan kondisinya berubah dalam sekejap karena kebangkitan garis keturunannya berhasil. Rambut hitamnya sekarang berubah menjadi warna perak, itu adalah tanda garis keturunan Hunter, elemen es telah terbangun dan dia terlihat lebih elegan dengan itu. Putri, akhirnya aku menghubungi orang. Tuamu, mereka sangat khawatir padamu. Kita harus bergegas, tinggal di wilayah manusia sesegera mungkin. Dan kamu meninggalkan catatan dan uang untuk anak itu, dia akan hidup dengan baik selama sisa hidupnya dengan keanggunan putri. Kata lelaki tua di sampingnya, dia bertingkah seperti pelayan di depan Alina saat memanggilnya putri. Tetapi dia adalah kakak laki-lakiku dan dia telah merawatku selama bertahun-tahun, aku bahkan tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, kata Alina sambil menangis dalam kesedihan. Dia ingin memberitahu Es mengapa dia ada di sini dan siapa dia, tetapi kakek ini atau kakeknya tidak pernah menyetujui permintaannya jadi dia hanya bisa menulis catatan singkat untuk Es dan pergi bersamanya dengan tergesa-gesa. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Manusia dan dewa tidak akan pernah bisa hidup bersama, ucap lelaki tua itu dengan dingin dan tatapan mata meremehkan. Jika bukan karena pertemuan dengan musuh yang kuat hari itu dan karena itu dia harus bersembunyi, dia tidak akan pernah membiarkan sang putri diganggu oleh gelandangan rendahan itu. Alina menatap kota untuk terakhir kalinya atau langsung ke anak laki-laki yang selalu merawatnya seperti seorang putri. Bahkan jika dia miskin, dia tidak pernah membiarkannya merasa tidak nyaman dan memanggilnya Lil Sis dengan lembut dan penuh cinta. Terima kasih untuk semuanya dan aku minta maaf Big Bro S. Pikir Alina sementara air mata menetes dari wajahnya yang seperti susu dan berbalik memasuki hutan. Setelah mereka berdua hanyut seperti asap perak. Garis bawah 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 garis bawah. Ketika Es tidak sadarkan diri, wilayah luar kota bunga sungai gempar. Berita tentang seseorang yang telah mencuri seluruh kekayaan pemilik toko pil Billy Bill di bawah hidungnya menyebar seperti api dan mencapai telinga semua orang. Berita sekaliber ini pasti akan menyebar seperti api, bahkan wilayah dalam kota mendapat berita. Hei, apa kau dengar? Seseorang menonaktifkan susunan ilusi tanpa suara dan kartu kunci, dia bahkan membuka perbendaharaan satu start dalam hitungan menit. Orang-orang bilang dia adalah hantu hitam dan dia menghilang seperti asap, tidak ada yang bisa menangkapnya. Omongan semacam ini tersebar di seluruh kota. Orang-orang memberi pencuri itu gelar, pencuri hantu hitam, dan setiap pemilik toko takut pada hantu hitam. Mereka takut hantu hitam akan berkunjung ke toko mereka berikutnya. Semua orang memperketat keamanan di sekitar perbendaharaan mereka karena mereka takut dan jika itu tidak cukup, mereka bahkan menyewa lebih banyak penjaga. Di sisi lain, Billy masih mencari hantu hitam seperti anjing gila. Bahkan pos jaga luar kota ikut terlibat dalam pencarian tetapi mereka tidak menemukan jejak hantu hitam seperti dia tidak pernah ada, dia telah menghilang begitu saja. Billy si gendut menjadi gila karenanya, dia bahkan membunuh penjaga kedua idiot itu setelah mereka gagal menemukan jejak hantu hitam. Billy juga mendengar dari pemilik toko di dekatnya bahwa hantu hitam telah melarikan diri ke arah wilayah dalam kota malam itu. Itulah sebabnya dia semakin marah dan tidak berdaya karena dia tidak dapat melakukan apapun pada wilayah dalam. Dia mencoba melaporkan hal ini kepada penjaga kota luar tetapi mereka mengusirnya seperti anjing acak. Sekarang dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada orang-orang di sekitarnya. Garis bawah 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 garis bawah. Wilayah dalam kota bunga sungai 2 kali lebih besar dari wilayah luar. Di dalam gedung mewah 15 lantai, di lantai atas gedung tersebut. Seorang pria muda tampan mengenakan pakaian mewah yang bahkan tidak terlihat di kota luar. Saat ini berdiri di depan jendela sambil membaca sesuatu di kertas di tangannya. Hantu hitam Hu, melumpuhkan ilusi setengah bintang dan mengunci arai tanpa suara dan kartu kristal arai, dan bahkan membuka perbendaharaan satu start dengan asumsi dalam hitungan menit, menarik sekali.
Sangat menarik, temukan dia mungkin pion yang berguna bagi kita, kata pemuda itu dengan senyum hangat di wajahnya. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar yang mendengarnya. Kertas di tangannya telah lenyap, senyum hangatnya menjadi gelap dan keserakahan berkilauan di matanya yang dingin saat dia minum anggur sambil memperhatikan kota dari lantai atas gedung. Pencuri ya? Baiklah, ini juga bagus. Aku tidak akan bosan lagi. Dia terkekeh dan menutup matanya menikmati rasa anggur.